human without AI will be replaced with human with AI gitu. Kan mereka juga punya tim IT tuh. Ya. Pun mereka nggak tahu AI itu apa. Halo, rekan-rekan dari Kariling. Selamat datang di podcast edisi pertama Karir Connect. Jadi sama seperti value yang kita deliver dari Kariling Savima ya. Kita ingin menjadi kolaborator atau platform antara dari kebutuhan perguruan tinggi, industri, dan pelamar atau lulusan ya. Jadi di sesi kali perdana ini kita ingin mengkonekkan nih antara kebutuhan dari representatif perguruan tinggi dan industri. Dan di edisi kali pertama, saya Randy tidak sendiri untuk berbincang-bincang dengan rekan-rekan Kariling. Di sini saya sudah hadir ya dari Kepala UPT Inkubator Bisnis Teknologi Karir Center dan alumni Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya Lampung. Selamat siang, Bu Lila Rahmawati. Selamat siang, Mas Randy. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Walaupun di Lampung ini udah berapa hari hujan terus. Sama, di Surabaya juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena kan kemarin sempet kemarau panjang banget tuh. Benar, ya kita udah mulai masuk musim-musim hujan ya. Mm-mm. Dan Bu Lila sebagai representatif perguruan tinggi, dan di sini kita coba konekin, hubungkan dengan representatif industri. Tidak kalah keren dengan Bu Lila, kita langsung saja Pak Dimas atau Kak Dimas Dwi Santoso sebagai Vice President of Commercial Fitloop AI. Halo Pak Dimas. Thank you Mas Randy. Halo siang semua. Siang juga ya buat Bu Lila. Ya, Mas Randy. Ini terlalu mudah kalau dipanggil Pak. Boleh dipanggil Mas atau Kak ini? Saya juga masih muda loh, Mas Randy. Harusnya iya, saya udah. juga panggil. Salah tuh. Biar gak Iya, berantem, boleh. langsung kita panggil Kak aja ya. Rekan-rekan Kariling, kalau kita melihat dari narasumber bintang tamu kali ini di podcast edisi pertama ya, dengan keyword IB Dharma Jaya dan mentornya dari bidang teknologi informatika ya. Kemudian kalau dari Kak Dimas sendiri udah tahu nih keywordnya AI, nggak jauh beda sama teknologi informatika. Nah, jadi pada sesi kali ini kita coba mau ngobrol sih perkembangan teknologi di Indonesia itu seperti apa. Nah, Kak Lila dan Kak Dimas, kalau sembari kita baca-baca artikel berita terkini ya, kalau aku baca dari Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia itu ada prediksi di tahun 2030 kita itu bakal kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi. Jadi ini sedikit berbanding terbalik ya, di mana teknologi ini kan dari tahun ke tahun semakin bertumbuh. Nah, kemudian kalau dari prediksi ini itu semakin kekurangan, bahkan kalau lihat trennya ini akan terus berlanjut. Dan kalau kita lihat sebagai long term banget, di 2045 kita akan memasuki Indonesia emas dengan usia produktif yang tinggi. Nah, kalau dari Kalila sendiri menyikapi perihal ini selaku yang tahu nih generasi sekarang itu gimana, Kak? Ya, makasih Mas Randy. Ya. Nih kalau ini menarik ya datanya ya. Justru jumlah, karena kan kita tahu ya pertumbuhan teknologi itu Pesat ya. kian kesini semakin banyak justru kebutuhan dari seluruh industri. Kalau kita lihat juga tren teknologi hari ini dengan banyaknya seluruh platform deh ya, kayak aplikasi yang sudah ada tuh semua beranjak ke AI kan. Kayak beberapa yang apa namanya, enggak hanya Microsoft yang sudah mulai ke AI, kayak beberapa kayak Canva dan lain-lain yang biasa digunakan sama anak-anak mahasiswa untuk belajar pun sudah beralih ke AI. Nah, tapi memang dengan jumlah apa namanya pekerjaan yang ternyata banyak dibutuhkan, peminatan terhadap konsentrasi ini memang juga kalau untuk yang di Dharma Jaya ya. Iya. Kalau kami di Dharma Jaya itu memang ilmu komputer tuh memang banyak
Ada Mhm. 3 prodi kan sebenarnya yang berkaitan dengan bidang komputer. Ada TI, ada SI, ada sistem komputer gitu ya. Terakhir sekarang kita baru buka juga data science gitu. Oh, Tapi kalau diambil berdasarkan jumlah mahasiswa yang masuk gitu ya, memang mhm. lebih banyak yang ekonomi ya, manajemen, akuntansi gitu ya. Jumlahnya Masih jauh tetap lebih ya banyak, masih lebih ekonomi banyak ya. ya. Kalau dari sisi peminatan ya Mas ya, memang ya. Tapi dari Nah, tren tahun ke tahun gimana Bu? Untuk iya dari tahun ke tahun meningkat. selalu meningkat, iya meningkat ya, meningkat. Tapi memang kalau dari jumlah tetap yang ekonomi jauh lebih banyak ya. Mhm. Nah, kalau berkaitan dengan eh, tadi gimana caranya untuk menghadapi ya, menghadapi apa Isu ini ya. penyesuaian Ah, ya isu ini ya, mhm. supaya mahasiswa lebih siap gitu Mas ya, Benar. lulusan biar lebih siap ya. Sebenarnya kalau di Dharma Jaya kan kita mungkin di banyak perguruan tinggi juga eh, kita selalu melakukan review kurikulum ya, Mhm. penyesuaian atau pembaruan kurikulum. Apalagi kemarin dengan dari kementerian memberlakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana mahasiswa di semester 6 sudah diharapkan sudah bisa beraktivitas di luar kampus, artinya kan kampus sudah mulai menyesuaikan tuh dari Benar. kurikulumnya. Gimana ceritanya di semester 5 seluruh keilmuan yang berkaitan dan basic program studi mereka sudah selesai lah. Kita bisa bilang Mhm. bahwa di semester 5 anak-anak udah gelar sarjana, background akademiknya udah, kalau dia komputer berarti udah sarjana komputernya sebenarnya sudah diselesaikan di semester 5, tinggal dilengkapi dengan mata kuliah tambahan atau pilihan lainnya dan experience dia di luar kampus kan. Itu Oh. perubahannya. Nah, untuk melakukan perubahan itu juga memang nggak gampang kan ya, karena kan kita juga harus update ya, Mhm. pembelajaran yang masih relevan hari ini dengan kebutuhan industri seperti apa. Makanya pada saat perubahan kurikulum biasanya prosedur yang kita atau proses yang kita lakukan adalah melakukan focus group discussion yang melibatkan stakeholder ya. Mulai dari dunia industri, pengguna lulusan, terus itu alumni, mahasiswa, lalu dosennya juga ya, atau kita sebut misalnya ahli-ahli pakar yang berkaitan dengan keilmuan tersebut. Mhm. Nah, ini sebagai langkah sih sebenarnya dari perguruan tinggi untuk menyesuaikan Mhm. antara apa yang dipelajari dengan perguruan tinggi itu bisa relate ya, sesuai dengan kebutuhan dari Industri ya. industri ya. Jadi Ap- kalau lihat IB Dharma Jaya sebenarnya udah ada mitigasi risiko nih. Kan itu kan mm, prediksi tren terjadi penurunan SDM khususnya di bidang IT. Nah, berarti dari IB Dharma Jaya sudah ada mitigasi nih untuk benar-benar nyiapin lulusan yang benar-benar siap kerja. Jadi kan tadi kalau nggak salah di semester 5 ibaratkan kurikulum sarjana yang sudah selesai, kemudian dilanjut biar compete dengan skill yang dibutuhkan industri gitu ya, Bu. betul. Karena kan supaya mereka kalau kita makan ini kan berkaitan dengan ini ya, apa namanya, semakin banyak mahasiswa yang beraktivitas di luar Mhm. kampus dengan program MBKM kan, maka harapannya mereka akan mendapatkan experience yang jauh lebih matang gitu ya, Benar. dengan case study atau project yang memang relevan dan sesuai dengan dunia nyata gitu ya, Mhm. bukan lagi di dalam skup kelas gitu ya. Ya, Itu tapi sih memang. ah, menarik kalau misal kita ngomongin realitanya seperti apa. Ini kan IB Dharma Jaya langsung di bidang IT, kurikulumnya sudah disesuaikan. Nggak ada salahnya kita ingin tahu ceritanya dari representatif dunia teknologi ya. Sebelumnya dari Kak Dimas boleh bercerita sebenarnya Fitloop AI ini seperti apa sih? Apakah sama seperti ChatGPT atau Gemini atau seperti apa nih? AI kan sudah berkembang pesat nih. Nah, core-nya di Fitloop seperti apa nih? Boleh sedikit menjelaskan ke rekan-rekan karir ini? Ya, thank you Mas Randy, thank you juga Mbak Lila. Tadi menarik banget yang dibahas terkait tentang kampus dan pendidikan ya. Karena aku juga salah satu yang suka banget kalau udah ngomong tentang universitas dan pendidikan tuh. Mungkin ada relevansi ke sana ya terkait dengan jawabanku. Tapi sebagai bentuk perkenalan ya, mungkin ke teman-teman Kareling juga. Saya Dimas, saya salah satu karyawan di Fitloop lah ya. Kita fokusnya itu terkait tentang AI. Jadi kalau tadi Mas Randy sempat ngebahas tentang Fitloop itu sama nggak sih dengan ChatGPT?
atau dengan Gemini dan lain sebagainya. Ya mungkin sekarang itu udah umum banget ya, nggak cuman Hmm. kita yang udah di tahap kerja, tapi kayaknya kalau aku tuh udah main ke kafe atau ke resto gitu Mas Randy ya. Sering denger sih kalau misalnya anak SMA, ya aku tadi ngejawab pertanyaan ini lihat referensi dari Gemini gitu. Gemini itu jawabnya apa sih? Atau ChatGPT jawabnya apa? Jadi sebenarnya itu bisa dibilang itu pasti semua orang udah mulai ngerasa relevan dan mulai banyak tahu ya terkait tentang penggunaan AI. Tapi bedanya kita di Fitloop sebenarnya itu cukup sangat berbeda dengan core yang memang disediakan antara ChatGPT dengan Gemini. Tapi kalau ini ya, kalau kita boleh sharing gitu, sebenarnya Gemini ataupun ChatGPT ataupun another platform yang sifatnya menyediakan conversational base ini ya, kita dapat asisten gitu dari AI itu kan sebenarnya salah satu platform aja gitu. Nah, tapi kalau di Fitloop sebenarnya kita lebih memposisikan teknologi yang dideploy di ChatGPT apapun Gemini itu kita pakai untuk kebutuhan industri atau kebutuhan bisnis sebenarnya. Jadi bisa dibilang kan kalau kita sekarang buka ChatGPT ya, kita Hmm. pengen ngelempar suatu pertanyaan di jam yang berbeda gitu ya, 1 jam sekarang dengan jam yang lainnya, itu pasti ChatGPT ada inkonsistensi jawaban. Hmm. Karena dia punya basis secara knowledge ya, dia itu nyerap semua pengetahuan yang ada di cloud. Nah, jadi sebenarnya basis cloud tersebut lah yang menjadikan ChatGPT itu punya powerful untuk digunakan. Therefore, sebenarnya mereka bisa merekomendasikan hal apa sih yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau yang dimaksud dengan Fitloop adalah yang pertama, secara resource knowledge-nya gitu ya, atau knowledge yang menjadi pengetahuan di belakang ChatGPT yang kita deploy ke perusahaan, itu kita create sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi yang kita kurangi adalah presisi jawaban dan tingkat halusinasinya. Kalau ChatGPT gitu ya, kita dapat jawaban yang misalkan si ChatGPT tersebut memberi jawaban yang sangat luas. Nah, tapi kalau kita lewat platform Fitloop yang kita setup atau kita deploy ke ini ya, ke apa namanya, ke ke klien kita ataupun ke perusahaan atau dari kebutuhan bisnis ataupun ke kampus karena kampus juga ada yang pakai itu kita kita sebut sebagai bentuk ini ya lokalisasi lowness atau kita batas seperti itu sih. Kurang lebih gitu gambarannya. Tapi kalau ditanya tentang kapabilitas Fitloop sendiri, dari segi AI itu sangat luas. Jadi kita nggak cuma sekedar meng-create asisten dalam bentuk ChatGPT yang kita duplik, yang kita create khusus kebutuhan masing-masing perusahaan, tapi juga ada proses-proses otomatisasi pekerjaan yang kita deploy juga lewat AI. Berarti ini berlaku untuk semua industri ya. Jadi bukan hanya kalau misalnya nih saya taunya dunia IT adalah yang bergerak di bidang software atau SaaS company. Berarti ini bisa berlaku untuk semua industri. Ya, semua industri, Mas Randy. Tapi kalau misal dikonekin dengan kurikulum, Bu, kalilah jadi kebiasaan kalilah. Apakah kalau mungkin general aja ini general ya, karena uh, di bidang industri atau teknik informatika ini apakah sudah ada kurikulum yang kalau misal finance ini kebutuhan TI informatika seperti ini treatmentnya ada, apakah kurikulum itu sudah sampai sejauh apa ya industri base, Bu? Oke. Sebenarnya sebelum menjawab tentang kebutuhan industri terkait kurikulumnya, tadi Hmm. sebenarnya topik Mas Randy pas opening ada apa ya namanya ya, ada kekurangan spesifikasi SDM yang relevan Ya. dengan dunia teknologi di tahun 2030. Jadi sebenarnya itu relevan dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru akibat dari pasca pandemi atau kemarin ya, COVID ya, Hmm. kita mulai terbiasa bekerja dengan online dan lain sebagainya. Hmm. That's why sebenarnya kita lagi mencari kebutuhan membawa ya, baik nasional secara ataupun global, arah karir kita itu mulai masuk ke ranah yang sifatnya mungkin kalau zaman dulu tidak terbayangkan, tapi mungkin sekarang terbayangkan. Mungkin salah satu impact-nya kalau saya pribadi ya, dulu mendengar yang namanya software engineer, prompt engineer, dan lain sebagainya, terutama itu relevan dengan AI ya. Ya. Mungkin kalau Kalila tahu ya, sekarang ada salah satu spek pekerjaan namanya prompting engineer. Jadi engineer memang di-create untuk nge-prompting setup dari sisi ChatGPT ataupun Hmm. AI yang kita implementasikan. Mungkin jangan ChatGPT lah ya kita ceritanya nanti itu Microsoft banget soalnya. Tapi mungkin ini ya chat ataupun agent-agent assistant AI lah gitu ya bahasanya. Nah itu yang kita sedang hire sekarang banyak dari berbagai kampus ataupun juga dari bursa karir lah ya.
terkait tentang kebutuhan yang posisi tersebut gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang menarik ya dengan kondisi nasional sekarang, kalau diprediksikan kita kekurangan SDM terkait tentang yang spesifikasi dengan apa namanya lapangan pekerjaan itu memang relevan sih sama dengan kondisional sekarang karena kayak kita misal sekarang lagi cari ya untuk spek project tertentu gitu itu benar-benar kita mengulik orang-orang yang memang punya relevansi keterkaitan dengan kondisional kurikulum yang ada di masing-masing atau tiap kampus yang ada di nasional gitu ya. Salah satunya kalau mungkin saya bisa memberikan gambaran lebih ke arah bagaimana caranya ya setiap lulusan tersebut itu sudah punya beberapa sertifikasi, at least kayak training terkait tentang bootcamp ataupun sejenisnya, yang mungkin dari Sevima juga bisa ngebantu itu ada satu peluang gitu ya untuk fokus ke sana, atau bisa jadi sebenarnya kemarin sih yang apa namanya magang merdeka ataupun juga bisa masuk ke Tridharma perguruan tinggi untuk mulai diperbanyak gitu terkait tentang keterlibatan mahasiswa di dalamnya. Karena itu sangat ngebantu sih karena real real cases kalau ketika mahasiswa tersebut punya pengalaman terjun di lapangan langsung terutama untuk eksekusi di bidang teknologi ya. Itu salah satu nilai plus juga. Karena ending pointnya adalah uniqueness ketika dari dunia IT itu cukup berbeda dengan apa ya disiplin-disiplin lainnya ya, seperti ilmu matematika ataupun ilmu kimia dan lain sebagainya atau ilmu murni ya. Karena di IT itu mostly sebenarnya banyak hal yang sifatnya itu apa ya knowledge yang bisa kita dapatkan itu tidak terpatok dengan usia. Jadi bisa sekarang nah kalau misalnya Mas Randy nih udah kepala 40 gitu ya dengan saya yang kepala 30 gitu ya. Bisa jadi sebenarnya kapabilitas IT itu bisa jadi saya lebih unggul. Oke, iya benar. Itu sih yang Ah, menarik di IT ya. Jadi that's why iya. sebenarnya rather than kita memberikan kurikulum yang di dalamnya itu adalah spesifikasinya in class gitu ya. Tapi Mhm. lebih baik kita memberikan banyak paparan ataupun pengalaman bagi mahasiswa itu yang sifatnya itu di luar kelas sih. Ke Oke. project based dan sebagainya gitu. Hmm. Oke, dari Kalila sendiri gimana, Bu? Ini kan kalau misal dari kurikulum, mungkin dari ruang kelas atau satu apa ya, support dari IB Dharma Jaya untuk biar compete dengan trennya itu tadi. Soalnya kan kalau kita lihat IT bukan lagi di bidang SaaS company tapi tadi ada satu job desk yang terbaru prompt engineering. Nah, ini bagaimana nih peran dari perguruan tinggi untuk Ya, bisa mencapai itu tadi, Bu? memang kan kalau IT itu memang cepat banget ya perubahan Benar. ya. Itu kalau memang, maksudnya kita kalau berdasar dengan kurikulum yang 2 atau 3 tahun baru Mhm. direview atau direvisi atau diubah atau disesuaikan kan, justru jatuhnya nanti khawatirnya tertinggal gitu ya. Benar. Karena itu selain dari langkah perbaikan kurikulum, tentu harus ada strategi lainnya. Yang kita lakukan dari Dharma Jaya biasanya memasukkan dosen praktisi mengajar ya, Oke. masuk ke kelas-kelas untuk beberapa mata kuliah tertentu, utamanya kalau memang dia berkaitan dengan keterbaruan ya, dan sharing untuk yang langsung bersifat praktis gitu ya, praktikal gitu ya. Mhm. Biasanya kita ada beberapa mata kuliah yang memang mengundang praktisi untuk ngajar. Dari beberapa kali, misalnya 14 kali pertemuan, itu berapa pertemuan tuh dihandle sama atau diisi oleh praktisi yang Kombinasi mengisi. ya jadinya, Bu. Ya betul. Oke. Jadi harapannya kan karena selain dapat sisi learning realnya, mereka Mhm. juga akan bisa ngedapetin update-update terbaru dari dunia industri ya. Oh, Itu sih yang bisa kita menarik. lakukan. Ya. Lalu ya yang banyak dilakukan juga ya dari program magang ya. Selama ini memang dari Dharma Jaya tidak, sebelum ada program MBKM kita juga memang rata-rata di semua kampus lah ya pasti akan ada program magang kan sebenarnya, praktek kerja atau magang. Nah, tapi memang kesulitannya kami kalau di Lampung Mhm. nih Mas, Ya. kesulitan di Lampung memang untuk mencari industri yang Oke. relate ya, di industri teknologinya yang relate, yang mau terima mahasiswa untuk magang di sini kan, Mhm. keterbatasan ya, Benar. keterbatasan kita selalu sulitnya tuh keterbatasan dari industrinya. Banyak perusahaan tapi kalau dari sisi IT-nya juga nggak banyak di sini gitu ya, kan agak
mereka pasti nggak mau gitu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi problem kalau di kami ya. Maka itu kalau dengan ada program MBKM kemarin dari yang kementerian tuh kebantu banget gitu karena pemerintah memberikan ruang untuk mahasiswa kita bisa akses dan disupport juga kan kalau untuk biaya hidup ya maksudnya kalau apalagi kalau mereka keluar kota kan itu yang paling masalah sih. Biasanya juga selain magang sama dosen praktisi, Mhm. biasanya ada keterlibatan joint research sih Mas, sama Oh, dosen ya, apalagi project-project dari kampus. Kadang-kadang kan ada aja sih, maksudnya sering ya, sering ada permintaan dari stakeholder baik itu pemerintah maupun swasta berkaitan dengan project-project yang sifatnya bisa dilakukan dosen dengan berkolaborasi sama mahasiswa. Misalnya kayak program sistem CAT lah atau apa gitu mhm. ya. Ya itu biasanya kita melibatkan mahasiswa Mahasiswa juga ya. untuk terlibat. Tapi memang kan porsinya jadi nggak bisa banyak kan. Kalau Ya. dibandingkan antara kan nggak mungkin ya satu proyek itu melibatkan belasan mahasiswa tuh kan akan sangat sulit ya kontrolnya gitu dan lain-lain. Jadi eh, itu sejauh ini yang coba kami lakukan untuk bisa mengupdate ya dari sisi keilmuan supaya masih relate. Nah, tapi memang dengan perkembangan yang terbaru itu juga agak maksudnya kayak AI, teknologi AI kan teknologi baru ya Mas ya. Nah, itu Benar. memang mau tidak mau perguruan tinggi harus kerjasama dengan industri gitu ya. Nah, mungkin nih sama Langsung Mas ditodong Dimas. aja. Iya, Mas Dimas nih ya berikutnya ya. Karena tadi ya kalau Mas Dimas perusahaannya Mas Dimas ini mau dapat talent yang sesuai dengan kebutuhan kan mau tidak mau ada harus dari perusahaan juga Hmm. memberikan sumbangsi ya. Intinya tuh Ya. berkolaborasi untuk bantu nih kasih oke kebutuhannya apa dan mengcombine dari Hmm. sisi keilmuan dan keahliannya gitu ya. Jadi kolaborasi industri sama perguruan tinggi itu memang nggak bisa dipisahkan. Bukan hanya sekedar meletak atau menyalurkan setelah mereka lulus terus Hmm. diserahkan, tapi pada prosesnya justru pada proses awal sebelum mahasiswa itu lulus, itulah Sudah ada pentingnya. kolaborasinya Iya ya. betul, sudah ada Hmm. kolaborasi antara perguruan tinggi sama dunia industri. Ah, Karena hari ini banyak banyak kita lihat data kalau data pengangguran banyak banget pengangguran di Indonesia gitu ya. Terus kalau kita tanya mahasiswa juga pasti atau lulusan kan banyak bilang susah cari kerja sekarang. Tapi industri kan juga sama bilangnya susah cari karyawan sekarang gitu. Mungkin Karena apa ya? kalau Karena bisa memang ditekanin gini Bu, kalau kita sharing-sharing dengan apa ya praktisi atau rekruter ya, mm, bukan susah mencari pelamar, betul, tapi tapi susah yang mencari sesuai talenta yang sesuai qualify. dengan ekspektasi Ah, ah. betul. Bener nggak, Yang Kak klop Dimas? betul betul betul. Jadi menarik tadi, Kak Dimas tadi sempat ditodong sama Kak Lila ya. Gimana nih peran industri? Nah, tadi kan kalau kita lihat Dharma Jaya sudah berkolaborasi, baik itu dari dosen praktisi, magang, kurikulumnya sudah terupdate. Nah, kalau dari sejauh ini, dari Hmm, pengalaman Kak Dimas sendiri, dari Fitlop AI ini, so far bagaimana oke. hubungan kolaborasi dengan perguruan tinggi? Sebenarnya kalau dibilang gitu ya, Kalila ataupun Mas Randy ya terkait tentang fungsi dari industri ketika menyerap, contoh lo yang paling real itu kita lakukan tenaga magang gitu ya. Kan magang juga memang secara kursi ataupun porsi kita nggak bisa selalu provide banyak ya. Karena basisnya juga kalau kita terima serap magang yang cukup banyak secara kuota, kita juga bingung ya deploy untuk project apa kita kira. Jadi sebenarnya itu secara kebutuhan sama limitasi industri atau masing-masing tiap perusahaan itu pasti beda-beda. Itu sih. Hmm. Jadi kalau sebenarnya Mas Randy, kira-kira so far sekarang gimana sih implementasi terkait tentang kolaborasi dengan kampus? Pasti kita ada magang gitu ya. Jadi setiap perusahaan pasti itu akan ada proses untuk coba get in touch dengan kampus-kampus ya. Karena mostly juga anak magang itu kita selalu sourcing itu dari mahasiswa atau kampus juga. Hmm. Nah, mungkin sebenarnya kalau kita masuk ke agenda terkait tentang peran industri untuk mendukung atau mensupport pertumbuhan atau perkembangan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ya. Hmm. Kayaknya sebenarnya itu salah satu yang
sebenarnya udah dilakuin sih kemarin yang Magang Merdeka itu tuh udah relevan banget. Cuman lebih ke arah apakah kajian terkait tentang apakah program tersebut itu sudah dapat menyalurkan seoptimal mungkin dari kuota atau volume mahasiswa yang ada gitu. Karena jangan-jangan dari pemerintah juga ya secara agenda itu diimplementasikan, tapi dari 100% jumlah mahasiswa yang ada di setiap perguruan tinggi itu mungkin terserap secara magang itu cuman kurang dari 10%-nya. Karena yang saya ikuti ya, salah satunya mungkin bukan di perusahaan yang sekarang ya, tapi ada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, itu pun dari perusahaan kita tetap melakukan proses filtrasi kan, atau proses interview, siapa yang layak magang dan siapa yang tidak bisa ikut magang gitu. Berarti kan akan tetap ada proses penyaringan. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah ketika suatu company punya lowongan pekerjaan cukup banyak, tapi sulit mendapatkan talent yang cukup pas dengan fit Qualify. pertanyaannya adalah bisa jadi ya ikut di training pada saat sesi magang-magang yang sudah dilakukan ataupun beberapa program-program yang sudah dilakukan itu bisa jadi itu cuma terserap ke beberapa company yang endingnya adalah ya realitanya ya pemberi magang pun nggak dapat kebagian gitu. Karena bisa jadi, contoh nih Fitlo memberikan magang ke 5 mahasiswa. Ya. Backgroundnya ternyata sekarang realita 5 mahasiswa tersebut itu terserap ke perusahaan lain atau bahkan kompetitor gitu. Itu Ah. kan salah satu yang unik juga gitu ya. Nah pertanyaannya bagi mahasiswa yang belum dapat kesempatan magang, gimana cara mereka untuk masuk ke industri juga gitu sih. Jadi sebenarnya tadi ada satu key point yang saya setuju banget sama Kalila, sebenarnya backup plan kan ya. Jadi kalau plan 1 atau plan A dilakukan untuk mengatasi problematik bukan mayoritas ya yang terserap, tapi itu cuman 10-30% saja dari kuota mahasiswa yang ada dan terserap, tapi 70% kan jadi PR besar tuh. Itu sih. Jadi plan-plan yang menurut saya akan menarik adalah gimana caranya kita bisa memitigasi ataupun memberikan jalur-jalur lain dan ataupun bisa meng-create lebih banyak opportunity dari segi lapangan ataupun proyek-proyek yang sifatnya bisa kita implementasikan juga ke mahasiswa-mahasiswa. Karena kalau kita ngomongin sekarang terkait tentang lapangan pekerjaan, ya mungkin ada beberapa ya lowongan pekerjaan yang sifatnya secara entry level tidak membutuhkan apa namanya pengalaman pekerjaan yang relevan, tapi at least si kandidat punya pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan tersebut gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya ternyata entry level tersebut itu nggak cukup juga gitu untuk menyerap apa namanya ya lulusan-lulusan yang sudah selesai masa studinya. Itu sih pertanyaan yang big question ya, karena kalau kita kayak Fitloop ya, yang size company-nya kita itu sekarang kan ada di taraf 80-100 employee ya. Nah itu kan Ya. compare tuh dengan existing employee dengan jumlah kondisi nasional, jumlah lulusan mahasiswa per tahunnya itu udah nggak mungkin bisa menyerap keseluruhan gitu kan. Iya, benar. Tapi yang pastikan di sini peran dari perguruan tinggi bukan hanya untuk berkolaborasi dengan satu industri, tapi banyak industri ya, Bu. Gitu. Ya, betul. Nah, Sebenarnya juga peran industri kan, peran perguruan tinggi juga tidak hanya melahirkan atau menghasilkan lulusan yang bekerja ya, tapi pilihan profesinya mungkin menjadi entrepreneur, entrepreneur benar. ya, Betul. terus juga mungkin ya menjadi tadi apa namanya peneliti dan lain-lain gitu ya. Jadi pilihannya sebenarnya memang tidak fokus hanya sekedar menghasilkan lulusan yang Siap bisa kerja, siap employee kerja ya. gitu ya, betul. Nah, balik lagi cuman kalau memang kita bicara tentang IT gitu ya, lulusan yang bisa mensupport dengan kebutuhan employee di bidang teknologi, mau tidak mau tentu ya kolaborasi sama industri itu menjadi kunci sih Mas ya. Karena apalagi gini sih, kalau di kewirausahaan program entrepreneurship, karena kebetulan kami di UPT ICCA itu inkubator bisnis ya, ada inkubator juga ya. Banyak banget kan sebenarnya media-media atau arena-arena ya untuk memunculkan entrepreneur baru gitu ya. Banyak kompetisi. Sementara kalau untuk yang IT, bootcamp itu kan terbatas sekali ya. Ya, program-program bootcamp memang ada bootcamp yang diselenggarakan oleh tapi itu juga menurut saya juga bootcampnya bukan dari industri ya, tapi kayak lembaga pendidikannya ya, atau
organisasi atau industri yang bergerak di bidang edukasi juga gitu ya. Kayak misalnya setahu saya ada startup founder sama apa ya kemarin ya. Oh ada yang game kalau nggak salah ya, bootcamp yang game dan lain-lain. Tapi maksud saya kalau bayangin kalau kita melihat ini sebagai sebuah kebutuhan, tadi cara planningnya nggak hanya masuk ngajar, nggak hanya magang, tapi kita perbanyak nih area-area yang bisa kita improve kayak Explore lagi. explore gitu. Ternyata kalau semakin banyak latihan-latihannya dilakukan, itu akan semakin mengasah anak-anak dan semakin kita bisa meningkatkan jumlah lulusan yang memang akan mengarah kepada satu atau beberapa bidang teknologi yang memang hari ini dibutuhkan gitu. Jadinya jauh lebih cepat tertutupi jumlah tadi gitu ya. Ya. Misalnya kalau saya nggak paham nih, kalau misalnya dari Mas Dimas nih, kebutuhan yang paling sulit itu apa gitu. Nah, kenapa kita nggak punya program yang mengarah Proyek ke sana? kolaborasi ya, Proyeknya lebih ke betul, proyek kolaborasi kah, ataukah bootcamp kah, atau apa gitu yang memang next kita akan setidaknya di tahap awal kita akan lebih mudah menelusuri mana-mana sih talent yang memang punya minat dan potensial awal untuk ke bidang tersebut. Oh ternyata untuk next level dia harus ke program yang berbeda lagi, itu jauh lebih enak gitu. Nah kadang-kadang kan kita jadi belum terlalu mengetahui juga secara spesifik pada posisi kebutuhan yang mana tuh. Kalau IT kan secara mungkin terlalu luas ya Mas ya. Tapi di bagian mananya kebutuhan sumber daya yang paling urgent atau dibutuhkan karena butuh yang masih penanganan paling atau kali banyak betul. peluangnya ya. Ya mungkin Oke. itu juga bisa enak tuh ya di kitanya. Dari percakapan kita semakin menarik ya, tapi karena waktu terbatas. Nah, karena ini adalah edisi Desember, akhir tahun. Nah, sebagai last question dari representatif perguruan tinggi dan perusahaan, ekspektasi seperti apa sih di tahun 2025 dengan role kolaborasi antara perguruan tinggi dan uh, industri ini? Kalau dari sisi point of view Kak Lila sebagai ketua pusat karir. Ya, kalau di kami Mas, kalau untuk tahun 2025 ya, karena ini harapannya adalah pemerintahan baru gitu ya, dengan kebijakan yang kita harapkan benar-benar akan memberikan porsi dukungan juga sama dunia, karena dunia pendidikan yang PR terbesar kan ya. Kalau Benar. kita bicara soal perusahaan ya kunci utamanya ya sumber daya. Kalau kita memiliki sumber daya yang bagus, kerja perusahaan untuk mencapai target-target bisnis jauh lebih mudah gitu ya. Iya, Nah, setuju. artinya komitmen pemerintah juga akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru, program-program yang jauh lebih baik untuk mensupport ya seluruh perguruan tinggi dan seluruh keilmuan itu bisa untuk tumbuh dan sejalan dengan kebutuhan industri, sehingga kita nggak lagi menghasilkan banyak pada satu bidang sementara industrinya nggak cukup banyak yang membutuhkan gitu ya. Terus juga semakin banyak kolaborasi dari industri dan perguruan tinggi, dan utamanya sih berkaitan dengan update-update perkembangan teknologinya ya. Karena kan sebenarnya kan kalau kita balik pada sisi keilmuan, harusnya kan keilmuan itu munculnya dari perguruan tinggi gitu ya. Industri itu sebagai user gitu ya. Nah, tapi karena memang teknologi ini kan terlalu cepat nih Benar. ya. Menurut saya juga perlu banget semakin sering industri sama perguruan tinggi duduk bareng dan berkolaborasi itu semakin jauh lebih baik untuk hasilnya Semakin gitu. adaptif ya, Bu. Betul. Kalau dari point of view Kak Dimas, Oke. ekspektasi nih Ini berat 2025. banget ya. Sebenarnya mungkin kayaknya kesannya gampang ya pertanyaan tentang akhir tahun. Ini aja masih mikirin planning tahun depan ngapain ya gitu. Tadi menarik banget ya dari Kalila sebagai aspirasi untuk tahun depan itu seperti apa dari sektor pendidikan dan pusat karir ya. Mungkin sebelum masuk ke personal di perusahaan ya Mas Randy ya. Mungkin kalau di kampus itu, kalau saya pengalaman ya Mbak Lila ya atau Kalila gitu ya terkait tentang fungsi-fungsi apa namanya pusat karir, karena dulu pas di kampus yang gak usah sebut nama lah ya, itu aja secara jangkauan ya saya tuh merasa tidak terjangkau sih dengan pusatnya gitu ya.
Karena kan ini beda kampus ya sama IB Dharma Jaya. Mungkin di sana jauh lebih optimal dan lebih bagus. Jadi makanya sebenarnya salah satu opas juga sih. Karena kebetulan saya dari Lampung juga, ternyata ngeliat Dharma Jaya bisa sejauh ini juga gitu untuk care dan peduli dengan lulusan atau mahasiswanya itu, which is sebagai batu gambaran, oh ternyata Lampung punya harapan ya gitu dari segi sektor pendidikan atau perguruan tinggi itu punya apa ya POV ke sana. Cuman mungkin tadi Kak Lila juga udah sempat mention ya concernnya kalau di sana juga terbatas industri yang melibatkan sektor IT juga nggak banyak gitu. Mungkin itu sebagai bentuk call out untuk ini Mas Randy, pemerintah daerahnya ya. Sinergi apa sih mesti dilakukan? Karena sebenarnya kayaknya ya, kalau kita lihat dari segi fungsi dinas pendidikan ataupun dinas setempat ataupun Pemda ya, itu kan sebenarnya bisa membawa sinergi antara industri yang ada ataupun perusahaan di suatu daerah dengan kampus ya. Sebenarnya PR-nya beliau-beliau juga gitu. Cuman mungkin kalau Kalila apa namanya ya, ya kita support lah, semangat gitu ya. Punya energi dan banyak kayaknya energi untuk planning-planning kelihatan gitu dari matanya gitu. Jadi kita pasti support. Nah, tapi kalau dari saya pribadi ya, mewakili inilah ya, sebagai bentuk POV perusahaan di Fitloop AI, kita punya harapan tahun 2025 itu lewat TA ya pasti. Kita itu pengen banget ya ngebantu semua klien-kliennya kita itu di sektor manapun ya. Karena kan kalau paling banyak mungkin yang paling banyak implementasi tahun 2024 ini ataupun 2023 kemarin itu banking ya. Karena perbankan itu secara apa ya, secara prosedural ataupun kesiapan mereka untuk adopsi si teknologi yang lebih baik, itu tuh mereka lebih ready gitu dibandingkan industri yang Hmm. lain. Nah, cuman kita dapat gambaran di tahun ini, terutama juga ada beberapa sektor yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah sektor pendidikan untuk implementasi AI itu. Karena pas kemarin-kemarin ya, pas kita di awal tahun 2024, kayak aku tuh masuk ke beberapa kampus dan mereka cukup denial atas penggunaan AI. Karena masih dinilai gitu ya, kalau AI itu cukup mencederai atas otentisitas ataupun originalitas terhadap suatu karya. Karena secara generatif ya, karena fungsi AI juga ada generatifnya, di mana AI memberikan suggestion dan action plan, berarti kan itu bukan originalitas ide manusia. Nah, tapi kita itu sekarang benar-benar pengen membuat suatu persona yang harapannya justru AI itu bukan untuk membasmi atau menghilangkan yang namanya originalitas, tetapi AI itu bisa mengoptimalisasi di mana kinerja manusia itu bisa lebih optimal. Karena kalau kita mengcompare ataupun juga membandingkan antara manusia ataupun siapapun lah ya, terutama adalah pekerja gitu ya, ketika dia dideploy atau dibantu dengan AI, itu jauh lebih optimal dibandingkan tanpa AI. Jadi istilahnya ya, kalau kita buat slogan, human without AI will be replaced with human with AI gitu. Jadi human AI itu dengan akan menggantikan. Jadi bukan AI-nya menggantikan, tapi human with AI-nya. Secara penerimaan kita ya ketika kita masuk ke lapangan ya, sebenarnya nggak cuma sekedar kita mencari talent dari lulusan-lulusan kampus ya yang tidak cukup apa ya, yang cukup sulit gitu untuk cari spesifikasi yang cocok atau fit dengan kebutuhan industri itu. Tapi pas kita masuk ke industri yang kita pengen deploy AI di sana, kan mereka juga punya tim IT itu. Ya. Pun mereka nggak tahu AI itu apa. Jadi sebenarnya itu ya bisa dibilang mereka tahu ya keutamaan AI itu adalah mempermudah pekerjaan mereka, tapi pun mereka sendiri itu perlu diedukasi. Jadi kebayang nggak yang sudah profesional di IT aja nggak tahu. Jadi kebayang kalau mahasiswa yang mau masuk ke industri AI itu mau ngapain ataupun skill set apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya aku setuju sih. Jadi sebenarnya itu ya Kalila, mungkin kita butuh penengah ya. Mungkin salah satunya Vima mungkin buat program gitu. Kira-kira building blocks apa yang perlu kita lakukan step by step antara industri dan perguruan tinggi ya. Ya mungkin ada stakeholder lain yang bisa dilibatkan kayak pemerintah atau apapun karena itu bisa impactful juga sih. Tapi pun ya antara kita berdua ya aku sama Kalila gitu ya karena Kalila kan bisa disebut pabrik yang memproduce human yang ready to work gitu kan ya, Hmm. kita industri yang siap menyerap gitu. Nah, missing link ini kenapa tetap ada gap ya meskipun humannya banyak dan juga secara pekerjaan cukup banyak, tapi kenapa susah cari pekerjaan? Karena kan kalau dari masyarakat kita susah nih lawan pekerjaan dikit, tapi bagi industri kita susah nih cari talent karena yang bagus dikit. Itu Bagus kan dikit. satu hal yang
ini ya apa ya, menarik menjadi suatu tajuk yang harus dibicarakan karena kita populasi terbesar, salah satu terbesar kan di dunia. Itu cukup unik dan cukup aneh. Ah, nggak kerasa ya. Jadi percakapan kali ini ibaratkan kalau orang-orang bilang daging. Jadi ngomongin talent, talent dari perguruan tinggi seperti apa persiapannya, kemudian dari kebutuhan dari sektor industri seperti apa. Memang kalau kita ngomongin kolaborasi, itu nggak akan pernah habisnya ya. Kalau misal di acara podcast kayak gini yang dengan waktu yang limited. Memang udah saatnya kita kolaborasi ya, baik itu dari perguruan tinggi, kemudian dengan sektor industri, bahkan sampai tadi Kak Dimas mention dengan government pun perlu adanya kolaborasi. Dan disinilah Sevima Career-Link ini menjadi platform yang menghubungkan antara hubungan ketiga ini, perguruan tinggi, industri, dan fresh graduate atau lulusan untuk saling connect, saling tumbuh berkembang. Memang sekarang sudah bukan lagi trennya untuk kita berdiri sendiri, growth sendiri-sendiri, tapi untuk berkolaborasi ya. Jadi semuanya next untuk dari rekan-rekan Karilink, bagaimana proses kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, bahkan sampai lulusan pun bisa difasilitasi oleh Karilink. Jadi semua aksesnya kita terus tumbuh ya, untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tadi, untuk saling berkonek ya. Tentunya dari kolaborasi itu menghasilkan kurikulum atau metode pembelajaran yang pas sehingga menghasilkan talent-talent yang fit dengan market. Oke, menarik percakapan kali ini. Thank you Kak Dimas, Kak Lila. Ya, Mas Semoga Randy. kita bisa bertemu secara offline ya. Itu di lain kesempatan. Dan edisi podcast kali ini buat rekan-rekan Karilink, jika ada satu ide topik yang akan kita bawa di episode selanjutnya, ingin berkolaborasi dengan siapa, feel free untuk kontak kita akan memfasilitasi dan terus mengupdate untuk podcast selanjutnya. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sevima, educational platform for universities.